kalau misalnya ini buat orang awam nih, menurut lu ya orang awam itu sebaiknya nyicil setiap hari, minggu, bulan? Cari yang paling gampang, mereka bisa disiplin menurut gua. Ini kita nggak cuma ngomongin Bitcoin ya, kita ngomongin semua aset kelas ya. Cari yang kalian bisa bikin sistem. Jadi hilangin emosi kalian dari situ. Oke, ini uang yang gua mau sisihin untuk 20 tahun. Ya udah, paling gampang habis gajian misalnya tanggal 25, tanggal 26. Ya udah tanggal 27 nih. Terserah kalian aja tanggal berapa. Yang penting itu bisa jadi repetisi, konsisten dan disiplin. Kayak disiplin nggak bro, susah. Orang semua banyak yang ngomong mau jadi investor tapi nabung aja nggak bisa, saving aja mereka nggak bisa. Gimana mau jadi investor? Disiplin aja nggak punya, saving nggak punya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin ini ya, di masing-masing aset kelas kan ada kepalanya nih. Misalnya kalau kripto kepalanya Bitcoin gitu kan. Kalau misalnya saham US S&P 500 gitu misalnya. Kalau misalnya Indo, dulu kan Indo itu yang kita ngomongin adalah BCA gitu dulu ya. Nah nggak tahu nih, makanya pengen minta pendapat yang punya 11 juta lembar kan. Apakah BCA dengan harga sekarang yang bukan sekarang udah sempat rebound lah, tapi yang kemarin sempat terkoreksi itu, apakah itu bisa dilihat sebagai kepalanya seperti S&P di saham sama Bitcoin di kripto? Oke. Kalau apakah itu seperti S&P, jawabannya berbeda karena S&P itu kan bobot besarnya di Magnificent Seven tadi, di mana itu adalah teknologi company. BCA itu bukan teknologi company. Cuman kalau kita mau lihat dari Indonesia sendiri, Indonesia itu negara yang lumayan mirip menurut gue sama India. Walaupun teknologinya belum berkembang seperti India, tapi menurut gue demografinya belum sebesar India. Ada kemiripan tapi dengan India. Di mana negara-negara seperti India atau Indonesia, saham yang nanti akan paling besar itu selalu bank. Kenapa? Karena konsumer. Ketika nanti semua orang bikin duit, Indonesia kan energi kan biasanya, batu bara, bikin duit dari renewable nanti, energi transisi segala macam, uangnya akan flow kemana? Pasti ke bank. Dan bank itu biasanya single or double winner yang gue perhatiin. India tuh HDFC sudah clear winner. Cuman kalau gue disuruh pilih sekarang antara beli HDFC atau beli BCA, HDFC pasti banknya lebih bagus gitu. Cuman kalau kita lihat di Indonesia kita berharap ini grow negaranya. BCA ya pasti akan grow sesuai dengan negaranya. Tapi ya pasti expected return-nya nggak kayak historical 19%. Mungkin turun ke 12%. Gitu. Cuman target gue ya itu 12% aja. Dan kalau misalnya by semua ibaratnya dewa-dewa saham yang gue temukan, ketika mereka duitnya nggak tahu di mana, mereka taruhnya di BCA atau di Mandiri sih. Itu dari pengalaman gue at least gitu. Mereka nggak pernah taruh di saham yang lain gitu, mereka taruhnya antara, jadi mereka parkir pulang gitu ibaratnya duitnya. Karena dibanding cash kan ideal kan mereka tahu tergerus banget tuh. BCA itu udah kayak tabungan menurut gua untuk beberapa orang gitu. Dan dengan dividen reinvested mungkin bisa di atas dari 12% harus.